Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali di channel Kobe TV. Oke, di video kali ini kita kembali di kandang aviari dan kita mau lihat bagaimana sih hasil dari racikan pakan kita kemarin, teman-teman sekalian. Nah, di sini ciblek dan murai batu lagi produksi ya, lagi menetas anakannya. Ini ciblek telur 3, alhamdulillah netas semua ya teman-teman nih. Nih kelihatan ya. Tuh, tiga-tiganya netas telurnya teman-teman. Nah, kemudian murai batu juga kita akan lihat, murai batu telur 3 netas 3 juga teman-teman sekalian. Jadi nggak usah diragukan lagi racikan pakan yang kita buat. Nah, teman-teman sekalian, kenapa perlu pakai racikan pakan? Nah, nanti kita jawab di video ini. Kita lihat hasilnya dulu teman-teman, baru nanti kita jelaskan kenapa gitu. Oke, udah dilihat semua ya teman-teman sekalian. Kita di kandang aviari. Racikan pakan yang kita buat kemarin adalah untuk dikasih ke murai batu, ke jangkrik ya. Nah, dikonsumsi jangkrik, kemudian barulah murai batu yang makan jangkriknya. Jadi bukan kita buat racikan pakan, kemudian kita suruh murai batunya makan. Yo, salah. Nah, jadi teman-teman bisa lihat juga tuh indukannya itu seperti ini kondisinya nih. Nah, tidak memungkinkan ya teman-teman sekalian, bapakannya ekornya udah patah dan bulunya udah pada ini juga jelek. Betinanya lebih parah lagi ya, sayap ekor, sayapnya dia aja bahkan terbang agak tinggi itu agak susah teman-teman. Jadi dia itu agak merambat-rambat gitu ya, karena bulu sayapnya aja udah kurang lengkap. Nah, ditambah ekornya itu udah patah ya, jadi keseimbangan itu kurang. Tapi teman-teman bisa lihat dari hasilnya, anakannya netas 3 ekor dari telur 3 tuh kan, berarti memang racikan pakan yang kita buat dan perawatan yang kita lakukan itu baik ya. Itu salah satu tanda kalau perawatan kita itu sesuai dengan murai batu kita. Jadi nggak ada alasan lagi, wah iya netasnya cuma 1 dari telurnya 3 karena pejantannya udah mau ganti bulu atau betinanya ekornya udah patah lah. Itu lagu lama lah. Nah, nyatanya ya seperti ini teman-teman bisa lihat. Kenapa kita butuh racikan pakan? Nah, racikan pakan itu dibuat supaya hasil produksi itu maksimal teman-teman sekalian. Nah, kenapa bisa maksimal? Karena semua yang dibutuhkan murai batu dari kalsium ya, protein, lemak, karbohidrat ada semua di dalam racikan pakan tersebut. Vitamin pun juga lengkap ya. Nggak mungkin saya jabarkan satu persatu. Mungkin teman-teman bisa lihat di video racikan pakan kita. Jadi teman-teman sekalian, bukan hanya murai batu efeknya, ciblek pun juga seperti itu. Padahal ciblek ini kemarin beberapa kali zong, kemudian ada netas 1 ya dari telurnya 3. Mungkin teman-teman kalau lihat video beberapa bulan lalu ada itu videonya. Nah, sekarang alhamdulillah murai batu telur 3 netas 3, ciblek telur 3 netas 3. Nah, itu teman-teman. Dan juga ini paling besok videonya ya, kita satu-satu. Nah, ini nih. Cep. Ini udah mulai birahi teman-teman sekalian, dan di kandang sebelah satu lagi juga sudah birahi ya. Jadi kita tinggal menunggu aja ya. Nah, bukan hanya untuk murai batu yang baru produksi ataupun yang sudah produksi, tapi untuk murai batu yang baru jodoh ya, lagi masa pendekatan, itu bisa kita gunakan. Nah, balik lagi ke racikan pakan tadi, kenapa harus diberikan? Yang tujuannya adalah supaya semua tubuhnya itu tercukupi ya teman-teman sekalian. Nah, karena sudah dibantu dengan kalsium tadi ya yang sudah saya jabarkan. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi apakah sembarangan buat racikan pakan ini? Oh tidak teman-teman sekalian. Jadi beberapa kali saya itu buat racikan pakan ya, dari menggunakan pur ikan ya, pur ayam. Nah, sekarang pakai pur murai batu, yaitu pakai gold coin ya. Mungkin bisa teman-teman pakai top song yang mungkin lebih rendah lagi ya. Kalau panci kan agak tinggi ya, tapi nggak apa-apa kalau mau juga teman-teman sekalian. Dan tata cara penggunaannya itu
cuma kita tabur ke sini ya, ke jangkriknya di sini ya, enggak di sini, karena di sini kadang saya kasih untuk murai batu yang di luar juga, maksudnya murai batu yang dirawat, bukan untuk diternain ya, takutnya nanti dia birahi. Nah, kemudian teman-teman sekalian, alasan menggunakan pur biasa itu dia lebih stabil. Kalau seperti pur ayam dan pur ikan itu sangat cepat membuat birahi cepat ya, produksi juga cepat, tapi di samping itu beberapa kali produksi dia akan macet ya. Kenapa macet? Karena si murai batunya itu kegemukan. Nah, makanya penting kita itu menjaga kestabilan tubuh murai batu. Jangan asal kasih aja, kemudian kita tidak tahu efeknya apa, khasiatnya apa ya. Jadi khasiatnya kita harus tahu dulu, efeknya apa. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, ini juga penggunaannya saya tidak tiap hari ya teman-teman sekalian. Saya ngasihnya itu kalau baru kawin ya, itu saya kasih terus. Setelah dia sudah mulai gendong telur ya, gendong telur itu maksudnya betinanya tuh hamil lah, jatuhnya seperti itu. Nah, bagaimana mas lihatnya? Kalau yang sudah biasa pasti tahu. Telurnya biasanya bagian buntutnya itu gede ya. Kemudian ekornya gini-gini. Nah, itu udah mau nelur, udah lagi mengandung. Nah, jadi yang seperti itu sudah kita stop. Nah, kenapa? Karena pernah jadi pengalaman itu kita kasih terus sampai dia bertelur pertama, kedua, ketiga. Yang terjadi adalah dia memecahkan telur, bahkan kadang yang jantannya malah yang mecahin. Kenapa seperti itu mas? Karena pejantannya birahi ya. Nah, kemudian betinanya subur lagi ya, seperti itulah alasannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, perlunya kita mengontrol tubuh si murai batu supaya stabil. Dan satu lagi teman-teman sekalian, perlu diketahui, saya berikan lagi kapan mas? Nah, saya berikan itu pada saat hari pertama menetas. Nah, hari pertama menetas ini saya kasih lagi jangkriknya. Ini contohnya kan hijau ya. Oh ya, kita ambil dulu ya racikan pakannya di situ. Nah, racikan pakannya di sini nih. Legend ini. Nah, yang Inden Legend udah mulai insya Allah ya. Kemarin udah kawin, udah buat sarang ya, tunggu aja itu videonya nanti khusus si Legend ya. Ini khusus di aviari dulu. Nah, ini racikan pakannya teman-teman yang hijau ya. Nah, kenapa hijau ya? Tonton aja videonya. Kalau saya jelaskan lagi di sini terlalu panjang. Nah, saya berikan lagi setelah anaknya umur 1 sampai 6 hari itu saya kasih terus. Kenapa dikasih? Karena di sini di racikan pakan ini terkandung kalsium dan vitamin yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, yang penting itu kalsiumnya tadi. Kenapa? Karena beberapa periode itu dia sering kakinya itu cacat ya, lemah, mudah patah dan sebagainya. Nah, makanya kita kencangin di kalsiumnya. Ya, vitamin-vitamin lain juga perlu itu teman-teman sekalian. Sebenarnya kalau jangkrik itu udah memenuhi sih, tapi kan seperti vitamin tambahan ya dan lain-lainnya itu kan kurang kadang, apalagi jangkrik ternakan ya teman-teman sekalian. Makanya perlu kita bantu lagi kasih. Atau misalkan, waduh mas saya nggak berani ngasih ini lagi, saya mau takut nanti kegemukan dan sebagainya. Boleh teman-teman kasih kalsium aja ya teman-teman sekalian. Aduh nggak ada di sini. Oh nggak ada di sini, di dalam rumah teman-teman. Nah di seperti tulang sotong itu diparut, nah dikasih seperti jadi serbuk gitu ya. Atau ada serbuk kalsium boleh juga teman-teman sekalian. Nah insya Allah nanti anakannya aman. Kalau udah umur 6 hari itu insya Allah udah lepas, jadi udah aman. Paling pada saat nanti indukannya sudah mulai angkut sarang lagi teman-teman sekalian. Itu biasanya di umur 2 minggu 3 mingguan udah mulai angkut sarang lagi gitu ya teman-teman. Baru kita kasih lagi. Ya seperti itu tadi caranya ya. Jadi teman sekalian, di sini adalah kuncinya, bukan hanya racikan pakan tapi kita juga harus tahu tubuh murai batu, kondisi tubuh murai batu itu stabil atau tidak ya, bermasalah atau tidak. Nah, kalau misalkan dikiranya kegemukan ya diberhentikan ya. Kalau sekiranya kurang ya ditambah gitu loh teman. Makanya kita perlu dan juga dibantu dengan racikan pakan ini supaya cepat itu teman-teman sekalian. Nah seperti itu dulu informasi di kandang aviari.
mudah-mudahan ini menjadi inspirasi teman-teman sekalian, dan mungkin bisa menjawab juga pertanyaan teman-teman yang nanya-nanya, Mas, ngapa netasnya 1, 2? Ya, di sini sudah terjawab. Walaupun tanpa racikan pakan, kuncinya adalah stabil, tubuhnya stabil, indukannya sehat, ya itu tadi. Nah, racikan pakan ini cuma pembantu ya untuk lebih maksimal dan untuk lebih yakin dan lebih positif lagi. Itu teman-teman sekalian. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau tidak dijawab di komentar video ini, silahkan di komentar di video baru. Nanti kalau tertarik, kalau menarik maksud saya, akan kita buatkan videonya ya teman-teman sekalian. Segitu dulu, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.